Halo semuanya, welcome back LRF Channel on YouTube. Masih bersama dengan Ryan Filbert. Dan ini adalah tema weekend kita di minggu pertama pada tahun 2021. Kita kembali berbicara mengenai investasi saham. Dan berbicara mengenai investasi, pasti kita berbicara mengenai fundamental analysis. Apa topik kita pada edisi kali ini? Pada edisi kali ini kita akan membahas mengenai perusahaan murah dengan perusahaan yang untungnya tumbuh. Kira-kira bagus yang mana? Nah, bila Anda ingin berkenalan dengan saya, Anda bisa add WhatsApp saya di 0895 0708 0789 atau Anda bisa cek pada kolom deskripsi. Dan setiap bulannya tim saya dengan semangat bisa berbagi kepada Anda, membuat kelas-kelas yang sangat baik sekali. Kalau Anda mau belajar investasi maupun trading saham, Anda bisa hubungi tim saya di 0852 882 6187. Sekali lagi 0852 882 6187, atau juga sama Anda bisa cek pada kolom deskripsi. Kita akan mulai perusahaan murah dengan yang untungnya tumbuh, lebih bagus yang mana? Biasanya secara fundamental analysis alias analisa laporan keuangan, orang mengatakan bahwa perusahaan murah itu yang harga saham saat itu dibagi dengan laba bersih per lembar saham besar, sehingga mendekati satu adalah murah. Sekali lagi, orang yang mengatakan bahwa perusahaan murah itu yang harga saham itu dibagi dengan laba bersih per lembar sahamnya besar, hingga mendekati satu adalah murah. Bahasa kerennya itu biasa disebut dengan PER atau Price Earning Ratio. Jadi PER adalah price dibagi EPS. Logikanya sederhana. Bila yang namanya harga saham 1000, labanya 1 tahun 1000, berarti kan boleh dibilang tahun depan Anda sudah balik modal atau break even point. Jadi bila tahun depan ngasih 500 saja, berarti sebenarnya Anda sudah profit. Kenapa? Karena modal 1000, Anda dikasih 1000, tahun depannya berarti adalah sisa tinggal menikmati keuntungannya. Makanya ketika dia semakin kecil daripada price dibagi EPS, maka akan menjadi sangat murah. Kira-kira akan seperti itu. Apalagi kalau 1000 ternyata harga saham 1000, laba bersihnya 1500, berarti ya kan menjadi sangat kecil dong, kurang dari 1, berarti akan menjadi sangat murah sekali. Itu adalah dasar orang dalam melakukan valuasi dalam analisa laporan keuangan dalam sudut pandang price earning ratio. Lalu kita buat contohnya agar kita semakin bisa membayangi. Harga saham sekarang adalah 1000. Laba per lembar saham, EPS, biasa dalam laporan keuangan disebut dengan earning per share, adalah 100. Maka secara gampang 1000 dibagi 100, hasilnya adalah 10. Nah, harga saham saat ini ada 1000, jadi ada 2 saham nih ya. Laba per lembar saham adalah 200. Maka 1000 kalau dibagi 200 adalah 5. Pertanyaannya sederhana dengan kondisi ini. Logika saja deh kalau misalnya belum mengerti yang namanya laporan keuangan. Logika saja, 1000 dibagi 100, untungnya 100, modalnya 1000. Sama 1000 dikasih 200. Berarti kan lebih enak yang dapat 200 dong. 5 kali bolak-balik sudah break even. Sedangkan yang 1000 jadi 100 itu kan harus 10 kali bolak-balik baru break even. Murah mana? Yes, sudah pasti yang kedua. Harganya sama-sama 1000, tapi dikasih labanya 200 dibandingkan sama yang 1000. Berarti bila Anda menemui case seperti ini, sudah pasti dikatakan bahwa perusahaan yang kedua yang lebih murah. Oke. Selanjutnya, ada versi lain yang perlu kita pelajari. Kenapa? Karena ada orang yang mengatakan daripada Anda concern soal harga saat ini dengan labanya, concern dong dengan pertumbuhan laba. Dimana kan yang namanya laba pada saat ini dibandingkan dengan harga, pada saat nanti harga mungkin bisa berubah, labanya bisa turun. Berarti kalau tidak ada pertumbuhan laba, saya sebenarnya dirugikan dong. Bener dong. Waktu saya bagi itu kan dengan laba saat ini. Berarti laba yang tahun depan yang akan saya terima pun kan saya tidak tahu. Anda kan belum berarti Anda membeli saham hari ini laba saat ini. Apalagi Anda sudah membeli saham tersebut di akhir tahun. Kalau Anda membeli di awal tahun seperti Januari 2021 ini kan mungkin Anda akan bilang ya, nanti kan ketika laporan keuangan keluar kan itu laba saya. Betul, tapi kalau ternyata sudah di akhir tahun berarti kan mungkin tidak tepat. Maka orang bilang, bagaimana kalau kita lihat rekam jejak pertumbuhan labanya? Misal tahun kemarin 100, setahun selanjutnya 120, tahun selanjutnya jadi 142 misalnya. Kenapa? Berarti pertumbuhannya adalah 20%.
Ini yang dikonsenkan. Berarti kalau saya bisa pastikan secara rata-rata dia labanya tumbuh 20%, saya mudah untuk menaksir harganya lebih murah nantinya berapa. Logis? Oke. Jadi, orang yang kedua mengatakan concern dengan pertumbuhan laba. Perusahaan pertumbuhan laba tinggi pada akhirnya akan lebih berharga dibandingkan murahnya saat ini. Persi boleh Anda lebih kecil, tapi pertumbuhan Anda cuma separohnya daripada yang pernya lebih mahal. Berarti yang ini dong pada akhirnya menjadi bernilai. Maksudnya gimana, Ryan? Oke, Anda baca. Perhatikan beda, ada yang di atas dan di bawah. Yang di atas, tahunnya sampai 6 tahun, harganya sama-sama 1.000, tidak berubah, andai kan harga saham tidak pernah berubah. EPS-nya itu naik dari 100, tahun kedua 110, tahun ketiga 120, 130, 40, 50. Perhatikan pernya, pembaginya akan menyebabkan berakhir di tahun ke-6 6,66667. Sekarang perusahaan yang kedua, tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6. Harga sama-sama 1.000. EPS-nya 100, 120, 140. Yang di bawah kenaikannya 20, yang di atas kenaikannya 10. Anda lihat apa setelah tahun ke-6? Malah tiba-tiba per yang di bawah menjadi 5. Berarti kan pada akhirnya Anda lebih bernilai memilih perusahaan yang kedua dong, daripada perusahaan yang pertama dong. Betul nggak? Yes, itu adalah sudut pandang Anda berbicara dengan EPS growth. Dan EPS growth itu menjadi salah satu variabel bila Anda mengikuti Benjamin Graham ataupun Anda mengikuti Warren Buffett. Bahkan ketika Anda melihat dari sudut pandang lain, misalnya Peter Lynch, saya juga orang yang suka dengan aliran Peter Lynch, maka Peter Lynch itu membagi kembali EPS growth itu menjadi price earning growth. Sehingga pada akhirnya dalam memvaluasi sebuah perusahaan, yang dilihat bukan hanya laba dan harga saat ini, tapi pertumbuhan laba menjadi suatu parameter yang sangat penting dalam menganalisa laporan keuangan. Kembali lagi, saya ingatkan, jangan terpatok kepada valuasi. Saya tidak salah ingat, saya pernah membahas ini. Namun karena pada saat ini sedang drop harga saham, rasanya kita bisa kembali merimain atas pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan selama ini bahwa hati-hati, Anda boleh melihat per yang murah, tapi coba lihat rata-rata pertumbuhan labanya. Apalagi ketika bumi gonjang-ganjing. Dia masih laba, itu sudah bagus. Dia bisa mempertahankan pertumbuhan laba sekecil apapun, itu akan lebih bagus secara rata-rata buat dia daripada perusahaan yang negatif. Betul? Maka ini menjadi suatu concern yang cukup penting. Itu saja, tidak terlalu panjang untuk seri weekend daripada Anda menghabiskan waktu juga dengan saya. Saya harap ini menjadi suatu remind buat kita bersama dan membuat Anda menjadi lebih baik lagi dalam Anda menganalisa laporan keuangan yang akan muncul di kuartal keempat 2020 sepanjang sampai dengan Maret. Semoga selalu bermanfaat, dan saya di minggu depan juga akan merilis untuk cheat sheet edisi terakhir dari kuartal ketiga. Saya memang sengaja untuk menunggu terlambat, itu lebih baik sehingga lebih lengkap dan kita bisa merekapnya dengan lebih perlahan-lahan. Kita sudah memvaluasi beberapa perusahaan yang menarik untuk kita bisa pelajari bersama-sama. Dan bila Anda kalau mau mengikuti kelas yang diadakan oleh tim saya, ada 2 kelas yang secara reguler diadakan setiap bulan. Anda bisa mengikuti namanya Trading Camp, yaitu Anda belajar trading, ataupun Fundamental Camp, Anda belajar analisa investasi saham. Kita akan belajar mulai dari cara pemilihan, screening, sampai dengan metode valuasi yang kita akan sampaikan. Terdapat 7 metode valuasi yang semoga bisa memberikan Anda gambaran yang lebih komprehensif. Anda bisa hubungi tim saya di 0852 882 6187, atau kalau Anda mau add WhatsApp saya, Anda bisa add WhatsApp saya sekarang di 0895 0708 0789. Anda bisa cek pada kolom deskripsi. Terima kasih, semoga selalu bermanfaat, tetap sehat untuk Anda dalam menjalani protokol kesehatan. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia. Terima kasih Anda telah menyaksikan RF Channel, sumber informasi dan inspirasi kecerdasan finansial, bisnis, dan strategi investasi oleh Ryan Filbert dan tim. Untuk mengundang Ryan Filbert mengikuti seminar, kelas, dan pelatihan yang diadakan RF Team, maupun melakukan pemesanan buku-buku bestseller Ryan Filbert, silakan hubungi 089 5070 80789. 089 5070 80789 atau ke info@trenamento.co.id. info@trenamento.co.id.